Selamat datang di channel yang tidak terkenal karena membahas topik yang kurang populer. Bersama saya Stefani Humena. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang struktur proposal penelitian. Proposal penelitian merupakan proposal yang dibuat dalam rangka melakukan sebuah penelitian ilmiah ataupun kegiatan yang bersifat akademis seperti pengajuan beasiswa atau proposal pengajuan rencana kegiatan dalam penulisan skripsi, tesis, atau disertasi. Namun perlu diketahui bahwa struktur dan istilah proposal merupakan produk ilmiah yang dihasilkan berdasarkan konvensi akademik dari masing-masing lembaga ataupun perguruan tinggi. Sehingga struktur atau bentuk proposal pada setiap lembaga tidak persis sama. Tapi isi dari setiap struktur pasti telah disesuaikan dengan konvensi akademik secara umum. Ya, perlu diketahui juga bahwa pembahasan mengenai proposal penelitian bukanlah topik yang dapat diselesaikan dalam waktu 10 atau 20 menit, tetapi lebih dari itu. Ya, mengingat setiap proposal memiliki karakter tersendiri dari setiap peneliti. Ya, oleh karena itu, pada video ini saya hanya akan menjelaskan secara singkat fungsi dari setiap bagian proposal penelitian secara umum. Kita masuk pada bagian pertama dari proposal, yaitu judul penelitian. Judul merupakan nama dari proposal penelitian itu sendiri. Ya, tentunya pemilihan judul proposal bagi seorang mahasiswa khususnya, ini merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan dosen pembimbing. Biasanya, mahasiswa akan mengajukan judul sementara pada dosen pembimbing, kemudian bersama dosen pembimbing akan dirumuskan sebuah judul proposal yang sudah pasti atau fix. Ya, tentunya judul harus menyiratkan pokok bahasan yang dimuat dalam sebuah proposal atau tulisan. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah bagian latar belakang. Bagian ini berisi dasar pemikiran seseorang ya atau peneliti yang terinci pada pertanyaan mengapa pokok masalah ini perlu diteliti ya. Bagaimana hal itu akan diteliti baik secara teoretis ataupun metodologis. Kemudian seperti apa urgensinya dan bagaimana jika pokok masalah yang kita usulkan tersebut tidak diteliti. Ya, semua itu akan dituangkan pada bagian latar belakang. Kemudian setelah bagian latar belakang, kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan bagian yang mengeksplisitkan dengan sejelas-jelasnya pokok persoalan yang akan diteliti. Umumnya rumusan masalah diformulasikan dalam bentuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Dan untuk merumuskan masalah penelitian yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti, ya, yakni rumusan masalah harus visible, ya, yaitu berisi permasalahan yang dapat diatasi atau dapat dijangkau baik dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Kemudian rumusan masalah juga tidak bersifat ambigu atau tidak multitafsir, ya. Selanjutnya harus signifikan atau betul-betul penting dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan hidup manusia. Dan yang terakhir harus etis, yakni tidak menyangkut perasaan seseorang atau tidak mengganggu lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung. Ya, contoh, apa perbedaan makna prefiks terperfektif dan prefiks tersuperlatif? Ya, atau bagaimana dampak hukum ujaran kebencian di media sosial? Itu adalah dua contoh dari rumusan masalah. Selanjutnya persoalan dalam rumusan masalah tersebut harus dijawab. Dan pernyataan yang menjawab pertanyaan tersebut terdapat pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan keinginan peneliti untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan pada rumusan masalah. Misalnya tadi, jika rumusan masalahnya adalah apa perbedaan makna prefiks terperfektif dan prefiks tersuperlatif, ya. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah mendeskripsikan perbedaan prefiks terperfektif dan prefiks tersuperlatif. Kemudian, bagaimana dampak hukum ujaran kebencian di media sosial? Maka tujuan penelitiannya adalah
mendeskripsikan atau mungkin menjelaskan, menginformasikan dampak hukum ujaran kebencian di media sosial. Ya, tentunya formulasi tujuan penelitian nantinya harus disesuaikan dengan corak penelitian kita. Oleh karena itu, sejak awal sebagai peneliti kita harus memiliki bayangan atau visi mengenai corak penelitian kita. Ya. Selanjutnya ruang lingkup, ya, atau batasan masalah. Ruang lingkup merupakan bagian yang menerangkan mengenai batasan-batasan domain penelitian. Ya, misalnya jumlah subjek penelitian, objek yang diteliti, atau cakupan-cakupan materi yang akan dibahas. Ya, misalnya masalah yang tadi itu, ujaran kebencian di media sosial. Peneliti harus memberikan batasan media sosial yang mana yang akan digunakan. Ya, kan ada banyak. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Tinder, YouTube, Snapchat, ya. Kemudian dari segi ragam bahasa misalnya, apakah hanya dibatasi pada ragam bahasa lisan atau tulisan atau keduanya? Atau dari segi keberlangsungan kalimat yang digunakan. Apakah kalimat langsung atau kalimat tidak langsung? Ya. Nah, semua ini diatur atau dibatasi pada ruang lingkup, ya. Pada ruang lingkup ini juga dapat diatur masalah waktu. Misalnya, data yang digunakan adalah data dari Facebook pada tahun berapa sampai tahun berapa, ya. Atau bisa juga didasarkan pada periodisasi atau waktu-waktu tertentu. Misalnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah postingan-postingan yang terdapat pada Twitter yang berhubungan dengan pemilihan umum pada tahun ini sampai pada tahun ini. Ya. Selanjutnya, jika ditanya apa manfaat dari ruang lingkup? Manfaatnya adalah agar peneliti lebih fokus pada batasan yang dibuat. Sehingga penelitian yang dilakukan tidak terpecah pada hal-hal yang tidak berhubungan dengan subjek atau objek yang akan dibahas. Nah, tentunya hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti terhadap data yang diperlukan. Ya, selanjutnya kita masuk pada bagian berikut yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini merupakan bagian proposal yang menginformasikan kepada pembaca mengenai benefit atau sederhananya keuntungan yang akan diperoleh melalui penelitian ini yang akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Umumnya, manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis. Kemudian, manfaat teoretis ini berhubungan dengan keuntungan yang didapat dari segi teori, sementara manfaat praktis berhubungan dengan benefit aplikatif yang akan didapatkan oleh pihak-pihak yang termasuk dalam pokok pembahasan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Sesuai dengan judulnya, tinjauan pustaka berarti ya sebuah kegiatan yang meninjau ulang pustaka atau referensi-referensi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulisan tinjauan pustaka dilakukan dengan cara membuat analisis kritis yang singkat mengenai pustaka-pustaka sejenis yang selanjutnya dihubungkan dengan keterkaitannya dengan penelitian yang akan kita lakukan. Ya, melalui tinjauan pustaka ini, pembaca proposal dapat mengetahui seberapa dalam pemahaman peneliti mengenai isu yang diangkat melalui pustaka-pustaka yang telah dipublikasikan oleh peneliti sebelumnya. Selain itu, tinjauan pustaka juga dapat memperlihatkan bagaimana penelitian yang direncanakan tersebut merupakan penelitian yang berbeda atau belum pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang lain. Ya, dan dengan demikian, tinjauan pustaka ini juga dapat memvalidasi keabsahan ya atau novelty dari proposal yang diajukan oleh peneliti. Ya. Kemudian landasan teori. Landasan teori ini adalah salah satu bagian penting yang terdapat di dalam proposal penelitian. Bagian ini berfungsi sebagai kerangka teori yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan penelitian. Landasan teori juga dapat disebut sebagai kerangka teori. Ya, kerangka teori ini dapat kita katakan sebagai pijakan atau fondasi dalam penelitian.
Ketika peneliti ingin membahas sebuah topik dalam penelitiannya, peneliti harus memiliki pijakan yang kuat mengenai subjek dan objek penelitian, serta bagaimana kita memandang dan memperlakukan subjek dan objek penelitian tersebut. Dan itu harus dieksplisitkan melalui kerangka teori atau landasan teori. Karena bagaimanapun, penelitian yang akan dilakukan harus memiliki manfaat terhadap teori itu sendiri, ya. Dan diharapkan peneliti yang ideal harusnya mampu memperkuat dan mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Dan pada titik tertentu, bisa saja sebuah penelitian dapat menumbangkan sebuah teori yang telah ada namun tidak relevan lagi. Ya, hal-hal yang perlu disampaikan dalam penulisan landasan teori adalah peneliti harus menampilkan nama pencetus teori, tahun dan tempat pertama kali teori ini diterapkan atau dipublikasikan, kemudian harus terdapat uraian ilmiah mengenai teori tersebut, dan yang paling penting, bagaimana dan sejauh apa andil dari teori terhadap kegiatan penelitian. Ya. Kemudian bagian hipotesis. Berdasarkan definisi yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hipotesis didefinisikan sebagai sesuatu yang dianggap benar untuk alasan atau pengutaraan pendapat, bisa berupa teori, proposisi, dan sebagainya. Meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan. Ya, singkatnya, hipotesis dalam proposal penelitian dapat dikatakan sebagai kesimpulan sementara atau kesimpulan yang dapat berfungsi sebagai dasar pemikiran terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Misalnya kalau kita menggunakan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi. Yakni misalnya, bagaimana dampak hukum ujaran kebencian di media sosial. Artinya, yang dapat dimuat dalam hipotesis bisa saja berupa proposisi-proposisi yang menunjukkan seperti apa dampak hukum atau akibat-akibat yang mungkin terjadi apabila kita, misalnya, menjadi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Ya, mungkin bisa dituntut atau dipidanakan oleh pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan oleh ujaran-ujaran yang kita lontarkan di media sosial, entah Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Ya. Kemudian metode penelitian. Secara umum metode penelitian dapat didefinisikan sebagai langkah atau cara yang dimiliki dan dilakukan peneliti dalam mengumpulkan informasi, menginvestigasi data, mengolah, serta mengklasifikasi data yang telah ditemukan. Dengan demikian, metode penelitian setidaknya berkaitan dengan satu, ya, cara peneliti mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, bagaimana peneliti menganalisis data. Dan yang ketiga, bagaimana menyajikan hasil analisis data. Ya, tentunya masing-masing aspek tersebut dilaksanakan berdasarkan prosedur yang bersesuaian dengan model penelitian, kualitatifkah atau kuantitatif. Ya. Kemudian yang terakhir, daftar pustaka. Tentunya semua referensi yang terdapat dalam proposal harus dicatat dalam daftar pustaka, ya, sebagai itikat baik kita dalam menghargai sumber informasi dan memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca mengenai subjek dan objek penelitian yang akan kita laksanakan. Ya, kira-kira seperti itu pembahasan mengenai struktur proposal penelitian. Lebih dan kurangnya, saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila Anda menemukan hal-hal yang patut dipertanyakan, kolom komentar saya terbuka untuk berbagai jenis masukan, kritikan, dan koreksi. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, komen, serta subscribe channel ini. Stefani Humena di sini dan kita berjumpa lagi pada video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih.